Halo teman pemilih, berjumpa kembali di channel YouTube KPU Kabupaten Lebak bersama saya Titin selaku host pada acara podcast KPU Kabupaten Lebak. Teman pemilih, pada kesempatan kali ini saya ditemani narasumber yang sangat spesial, yaitu Bapak I Muhaimin, selaku anggota KPU Kabupaten Lebak, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya hari ini sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang pada episode kali ini. Teman pemilih, pada acara podcast kali ini kita akan mengenal lebih dekat dengan ketua dan para anggota KPU Kabupaten Lebak. Baik, sebelum masuk ke tema kita nih Pak, bisa diceritakan sedikit Pak latar belakang dan pengalaman Bapak sebelum menjadi anggota KPU Kabupaten Lebak, khususnya Kadip Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Kalau menceritakan pengalaman latar belakang, saya kira banyak ya. Sehingga saya dipercaya di KPU Kabupaten Lebak. Tentu Baik saya Pak. sebelumnya punya pengalaman di penyelenggara tingkat kecamatan. Baik Baik. itu pengawas pemilu di Panwas ya pada tahun Oh, 2014, ya. terus selanjutnya di penyelenggara PPK tingkat Baik, kecamatan baik. dari 2015 sampai 2023 kemarin. Mm, Dan alhamdulillah pada akhirnya saya mendaftarkan di KPU Kabupaten Lebak, ada takdir, ada haknya, ya. sehingga saya dipercaya Alhamdulillah ya menduduki Pak. menjadi anggota KPU Kabupaten Lebak. Alhamdulillah. Baik, luar biasa sekali ya Pak pengalaman selama berkarir sampai sekarang bisa menjadi anggota KPU Kabupaten Lebak. Lalu apa yang memotivasi Bapak untuk memilih jalur karir ini? Kalau untuk motivasi ya alhamdulillah dari pengalaman semenjak saya di kampus ya, di Iya, kuliah, terus saya ikut di dunia penyelenggara tingkat kecamatan, baik Pak. sehingga saya merasa nyaman, ada chemistry bahwa saya ada kecocokan menjadi Ya, penyelenggara pemilu baik di tingkat kecamatan, akhirnya sekarang saya dipercaya di tingkat kabupaten. baik. Nah, itu saya kira pengalaman yang kedua, ya semangat dari para mentor maupun para senior yang memberikan support untuk fokus di dunia penyelenggaraan, saya kira Baik, itu. Pak. Selanjutnya nih Pak, boleh dong diceritakan pada teman pemilih bagaimana perjalanan karir Bapak hingga saat ini? Ya perjalanan karir saya itu tadi, saya pernah di tingkat kecamatan sebagai Baik. pengawas pemilu pada tahun 2014, terus di PPK 2015 sampai 2023 kemarin, dan sekarang di KPU. Ya pengalamannya ya tentu ya dari tadi itu, karena punya pengalaman di tingkat kecamatan mungkin ya Baik. sebagai penyelenggara, dan akhirnya saya sekarang dipercaya di tingkat kabupaten. Baik, Pak. Apa saja sih Pak tupoksi Bapak Iim nih selaku Kadip Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat? Ya kaitan dengan tupoksi, saya kira ya memang untuk di divisi Susdiklik Parmas dan SDM ini memang Baik, cukup Pak. berat ya, cukup Ya. berat. Kenapa saya katakan berat? Karena di divisi ini ya menyangkut kita bukan hanya kepada diri sendiri saja, tapi ini punya kewajiban Ya. untuk mengendalikan tenaga pegawai di lingkungan KPU, Baik, Pak. melakukan evaluasi, terus melaksanakan sosialisasi kepemiluan, pembinaan kode etik dan disiplin para pegawai di tingkat KPU, dan melakukan evaluasi. Baik. Saya kira ini berat sekali ya, karena bagaimanapun ya ini menyangkut kepada lingkungan pegawai di Ya. KPU. Baik, Pak. Kemarin kan kita baru saja nih, Pak, melaksanakan pemilu dan pilkada serentak nih. Apakah ada kendala dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak ini pada divisi Bapak khususnya? Ya, alhamdulillah ya kita kemarin sudah melaksanakan. Saya pertama melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemilu itu untuk pemilu Ya. 2024, pemilihan legislatif dan presiden, selanjutnya untuk pemilu kepala daerah yaitu tingkat kabupaten dan provinsi. Baik, Pak. Tentu kalau berbicara kendala ya kita
ada kendala ya, Ya, kendala. Tapi karena kita sebagai penyelenggara pemilu yang harus melaksanakan tahapan baik. yang sudah kita susun, ya mau tidak mau kita harus laksanakan. Kadang kita terbentur dengan waktu. Baik. Contohnya ketika ada peraturan KPU yang mendadak yang harus kita laksanakan, itu harus kita laksanakan. Nah, itu terbentur dengan waktu yang harus kita sosialisasikan baik kepada peserta pemilu maupun masyarakat supaya ini tersampaikan dengan utuh. Baik, Contohnya dalam pelaksanaan persyaratan pencalonan, baik, Pak. terus waktu pendaftaran calon, penghitungan dan lain sebagainya. Ini harus kita sampaikan supaya tidak ada kendala yang membentur dengan aturan-aturan Baik, maupun undang-undang. Baik, Pak. Kalau tantangan yang pernah dihadapi Pak Im nih selama bekerja dan berkarir ada nggak, Pak? Kalau tantangan banyak ya, selama berkarir ya bekerja baik di dunia penyelenggaraan maupun pekerjaan lainnya sebelum di penyelenggara ya banyak. Contoh ketika kita berkompetisi mendaftarkan diri. Baik, Pak. Setelah itu ketika kita melaksanakan tugas ketika kita terpilih. Tantangannya luar biasa. Salah satunya yaitu ketika kita berhadapan langsung dengan masyarakat, berhadapan langsung dengan peserta pemilu, berhadapan langsung dengan stakeholder, supaya mereka ini meyakini kita, mempercayai kita, ini menjadi tugas kita. Baik. Sehingga tantangan ini berat ya ketika kita berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena satu pengalaman kemarin ya waktu pilkada, ketika kita mau melaksanakan sosialisasi, ini ada salah satu masyarakat yang menolak di satu wilayah. Oh, di mana itu, Pak? Di salah satu kecamatan, Ya. mereka menolak bahwasannya di daerah tersebut tidak boleh dilaksanakan sosialisasi dengan mengundang artis ibu kota. Baik. Tapi tujuan kita sebetulnya baik, karena kita punya kewajiban untuk menyampaikan informasi ataupun mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Lebak bahwa kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Baik, Pak. Itu tantangannya. Selama berkarir nih, Pak, apa yang Bapak sukai tentang pekerjaan Bapak saat ini? Kalau masalah suka atau tidak Ya. suka ya mau tidak mau saya harus sukai. Iya, baik. Yang pertama ya ini sudah menjadi karakter saya sendiri Iya. ya, bekerja sebagai penyelenggara pemilu, karena penyelenggara pemilu itu kan berhadapan langsung dengan masyarakat ya, Iya, betul dengan sekali, peserta Pak. pemilu. Betul. Dan ini sudah mungkin menjadi kebiasaan saya Betul. untuk bersosialisasi dengan masyarakat, untuk memperbanyak keluarga, memperbanyak teman, sahabat, sehingga saya menyukai gitu. Baik, Pak. Karena eh, pekerjaan ini ya amanah gitu, harus kita laksanakan dengan baik. Baik, Pak. Ada nggak sih, Pak, proyek atau karya yang paling Bapak banggakan? Kalau berbicara proyek ataupun karya, saya kira ya banyak ya yang saya banggakan, terutama melaksanakan dari perencanaan program Baik. maupun pelaksanaan kegiatannya. Yang saya banggakan itu ketika kita melaksanakan kegiatan itu dengan keberhasilan, dengan menghasilkan kondusivitas. Baik, Pak. Nah, sehingga itu bisa membuat kita, terutama saya pribadi di divisi Sosdiklik Parmas SDM, ya ini sangat sangat memberikan motivasi bahwa tanggung jawab kita sudah terlaksana gitu. Baik. Apalagi dalam perekrutan badan ad hoc. Baik, Pak. Ya, ini sebagai tugas kita di divisi SDM juga, ini banyak tantangannya juga. Tapi dengan terlaksana dengan baik, ini menjadi karya kami yang sangat baik juga, saya kira Baik. gitu. Iya. Luar biasa sekali ya, Pak. Dari pengalaman Pak Im menghadapi tantangan tersebut nih, apa saja pelajaran berharga yang Bapak dapatkan? Ya, untuk pelajaran yang berharga yang saya dapatkan ya banyak ya, karena kita selalu berhadapan dengan masyarakat yang tidak bisa menerima hasil Baik. Betul dari sekali, Pak. keputusan kami, Betul. keputusan kita yang kita buat, sehingga
kita mempunyai kewajiban Betul untuk sekali, Pak. memberikan jawaban rasionalisasi, supaya mereka bisa menerima dengan keputusan ataupun hasil yang sudah kita tetapkan. Karena Betul. bagaimanapun ya, apa yang kita laksanakan dalam contohnya perekrutan itu Ya, sesuai dengan ketentuan, sesuai betul. dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan KPU, sehingga kita ya apa namanya, nothing tulus saja. Apa yang kita putuskan, apa yang kita tetapkan itu sesuai dengan peraturan, sehingga masyarakat bisa menerimanya dengan baik. Masalah apa namanya, nerima ataupun tidak itu hal biasa ya, manusiawi. Sangat biasa ya, Pak. Mungkin boleh di-sharing nih, Pak, bagaimana sih cara Pak Im untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi? Ini luar biasa ini, Ya. karena kebetulan saya Bagaimana tuh, juga Pak? sudah berumah tangga ya, Baik, sudah berumah Pak. tangga, saya sudah dipercaya mempunyai 4 anak ya, dan Alhamdulillah. memang ini satu kewajiban kita Ya, untuk menjaga keutuhan, menjaga waktu supaya betul, Pak. kehidupan pribadi dengan pekerjaan juga ini menjadi kewajiban saya sendiri ya, untuk menyelesaikannya. Ya, intinya kita membagi waktu ya. Mana yang harus kita dahulukan, yaitu kita dahulukan. Karena pekerjaan ini juga menjadi kewajiban kita untuk kita laksanakan, apalagi pada momen-momen penyelenggaraan yang sangat beririsan ya, Ya, contohnya kemarin menghabiskan pemilu waktu ya, Pak ya. dan pilkada, betul. Terus kita memberikan kepercayaan yang baik juga terhadap Baik. keluarga, supaya mereka juga memaklumi bahwa Ya, pekerjaan kita itu ya seperti ini, ya, menyita waktu ya, sangat menyita sangat waktu. ya, Pak. Baik, Pak. Kalau pas waktu luang nih, Pak, kegiatan apa sih yang Pak Im lakukan? Mungkin ada kegiatan atau hobi yang Bapak lakukan untuk menghilangkan stres dari Ya kalau pekerjaan-pekerjaan ini? kalau untuk apa, meluangkan waktu Ya, di waktu ya libur gitu ya. Karena saya berangkat dari keluarga petani, baik, Pak. kebetulan kalau saya dari keluarga petani Iya, ya, saya lebih senang kepada budidaya ya. budidaya ya. Baik itu Salah satu hobi berarti ya, iya, hobinya baik Bapak itu ya. budidaya ikan, terus Baik, hortikultura. baik. Saya senang aja gitu. Ya, Terus ya paling kita berbagi dengan olahraga saja gitu, untuk menjaga kesehatan. ya, supaya menghilangkan stres juga ya, Untuk Pak menghilangkan ya. stres juga. Baik. Terakhir nih, Pak, apa yang Pak Im harapkan di kehidupan Bapak, mungkin ke depannya, apa harapan Bapak apa nih Kalau untuk harapan ya, untuk masa depan Bapak nih? ya yang penting saya keluarga diberikan kesehatan, Itu yang paling diberikan penting ya, umur Pak ya. panjang. Amin. Terus ya ketika saya ada rezeki kembali untuk di Amin. pekerjaan penyelenggara ya, ya kenapa tidak, Iya, saya siap melaksanakan menjadi anggota KPU kembali. Terus ya yang penting saya bermanfaat lah untuk baik. umat dan bangsa. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih ya untuk bincang-bincang episode podcast kali ini. Semoga informasi yang sudah Bapak sampaikan bisa menjawab beberapa pertanyaan untuk teman pemilih yang sedang menonton. Teman pemilih, terima kasih banyak sudah menyimak siaran podcast KPU Lebak pada kali ini, dan nantikan tayangan podcast KPU Kabupaten Lebak selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih.